Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanat. Saya dari Fakultas Teknik Ilmu dan Komputer dengan prodi Teknik Informatika, Universitas Sains Al-Quran, dengan NIM 2014-150090. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari TA saya yang berjudul penerapan fitur sistem cerdas pada website marketplace Eratani Usaha Tani Desa Kalimendong menggunakan algoritma C45. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Nahar Mardiantoro, MKOM, selaku pembimbing 1, dan kepada Bapak M. Fuad Asnawi, Eskom, MM, selaku pembimbing 2. Selanjutnya itu latar belakang. Yang pertama, Usaha Tani Desa Kalimendong adalah sebuah kelompok tani yang menjual dan mengolah hasil tani produk yang berupa bibit tanaman, buah, madu, hasil olahan, bisa gula Jawa, dan makanan ringan. Kelompok tani ini juga telah membangun website sebagai salah satu media untuk mempromosi dan menjual produk mereka, dan website tersebut bernama Eratani. Mengapa demikian? Karena perkembangan pemasaran produk usaha tani yang kurang kreatif di daerah pedesaan, khususnya desa Kalimendong, menjadikan sulit untuk memasarkan hasil tani sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Karena di dalam desa banyak pembinaan petani selama ini yang lebih banyak kepada praktek budidaya dan belum mengarah kepada praktek pemasaran. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama adalah penerapan fitur di website usaha tani Desa Kalimendong, yaitu tentang produk pertanian. Yang kedua, website berisikan informasi dan penjualan usaha tani Desa Kalimendong. Tujuan penelitian. Yang pertama, menerapkan fitur baru pada website usaha tani Desa Kalimendong menggunakan algoritma C4,5. Yang kedua, untuk mengetahui fitur baru dapat mempermudah dan meningkatkan efisiensi penjualan di dalam website usaha tani Desa Kalimendong dengan menggunakan algoritma C4,5. Selanjutnya yaitu algoritma C4,5. Algoritma C4,5 merupakan sebuah algoritma yang digunakan untuk membangun pengambilan keputusan atau decision tree. Algoritma ini juga merupakan salah satu algoritma induksi pohon keputusan, yaitu ID3, Iterative Decomposition Tree. Algoritma C45 merupakan pengembangan dari ID3. Pengembangan yang dilakukan pada C4,5 adalah menggunakan untuk mengatasi missing value, bisa mengatasi confused data, dan pruning. Untuk memilih atribut akar didasarkan pada nilai gain tertinggi dari atribut-atribut yang ada. Pada nantinya dalam algoritma ini kita akan pada hasilnya kita akan mencari pohon keputusan yang menjadi menjadi suatu titik tertinggi untuk menentukan keputusan. Dan untuk perhitungannya kita akan mencari nilai gain untuk pada dasarnya untuk nilai gain untuk memperhitungkan node-node yang akan datang nanti. Dan nilai gainnya adalah, untuk mencari gain adalah entropi sigma n i sama dengan 1 si per s dikali entropi, dengan keterangan sebagai berikut. Tapi sebelum kita mencari gain, kita terlebih dahulu mencari entropi dengan rumus entropi sebagai berikut, seperti ini: sigma n1 sama dengan sigma n I sama dengan 1 min pi kali log 2pi, dengan keterangan sebagai berikut. Setelah kita mencari entropi, kita akan mencari gain, dan setelah gain tercari atau terkumpul, gain tersebut akan digunakan sebagai pengambilan keputusan. Nah, nanti setelah itu
kita akan buat pohon keputusan seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, nah dalam kasus ini saya mempunyai data penjualan ada 31 kasus dari dendrobium sampai dengan anggur hijau. Dengan kategori anggrek ada kaldium, algonema, buah. Ada pembeli, ada satuan, ada stok gula. Lanjut. Setelah data itu kita temukan, kemudian kita mentransformasi data, berdasarkan kategori. Nah, dari data yang tersebut kita mendapatkan 4 kategori dengan 29 kasus. Dari ada anggrek 10, algonema pun 10, dan ada buah 9. Dan ada rinciannya sebagai berikut. Kemudian kita mencari entropi. Nah, kita mencari entropi dan kebetulan saya telah menghitung entropi tersebut dan gain dengan rumus sebagai berikut. Nah, ini dia. Ini untuk mencari entropi total. Untuk mencari entropi total, kita menggunakan rumus berikut dengan stok dan menghitung jumlah semua stok dibagi dengan jumlah semua total kasus dan akan menghasilkan angka-angka di bawah ini. Nah, seperti ini. Ada 10/29, ini 10 kita ambil dari yang stok 10, dari sedikit ini 10, dan 29 itu kita ambil dari total kasus, dan seterusnya ada 29. Ada 12/29, ini 12/29, 7/29, dan ini sama karena kita log 2pi, ini adalah proporsi S ke I gitu. Dan hasilnya sebagai berikut. Ini untuk entropi total, ini sama, rumusnya sama, hanya beda pada pengambilan angka dan kasus. Ini menghasilkan angka segini, ini juga demikian. Ini adalah, oh ya, kenapa ini 0 dan kenapa saya hitung? Karena di sini ada bilangan 0, dimana kita akan jika meletakkan perkalian 0 kan sama dengan 0. Nah, lanjut, yaitu entropi satuan sebagai berikut, dan untuk entropi pembeli sama sebagai berikut. Setelah kita mencari entropi tersebut, kita akan mencari gain dengan rumus sebagai berikut. Entropi S min sigma N I sama dengan 1 SI per S dikali entropi SI. Entropi S yang tadi kita udah cari yaitu 0,124, kita masukkan, terus sigma ini sama saja yang kayak tadi adalah penjumlahan semuanya. Bedanya ini adalah kasus. Kalau tadi jumlah stok, sekarang ini kasus yang ini. Totalnya berarti yang menggunakan ini. Nah, betul. 10/29, ini ada 5/29 dan sampai seterusnya. Ini sama demikian, 20 sama 9, ini juga sama, 14 sama 15. Dan setelah kita mencari gain, dapat disimpulkan bahwa hasil paling tinggi dari kategori produk adalah anggrek. Nah, maka dari itu kita akan mencari pohon keputusan yang baru. Itu. Dan kita akan mencari gain lagi dari kategori anggrek dengan kasus anggrek. Nah, ini seperti yang di atas, ini sebenarnya sudah saya kerjakan. Ini dengan total 0,138. Ini dari mana? Seperti kayak tadi, mencari gain. Nah, ini 0,138 di jumlah kasus total dibagi jumlah
stok tadi, sama 6, sama ini juga demikian. Ini sama, oh ini sama. Nah ini untuk mencari entropis masih sama rumusnya, dan kemudian mencari gain. Gain di sini kita mencarinya sama seperti gain di atas, rumusnya masih sama. Kita mencari entropi S, kita masukkan untuk entropi S nya kita yaitu dengan entropi total dari kategori anggrek 0,138, dan untuk sigma SINI nya ini sama. Untuk entropi S nya yaitu entropi S ini ya, dan ini adalah 0 dikalikan 0 sama dengan 0, ini 0, dan hasilnya pun 0. Gain dari 0 dari satuan, dan untuk gain dari ini adalah pembeli. Nah gitu. Dan hasilnya menghasilkan pohon keputusan seperti berikut. Nah, dimana tadi 0 cuma di satuan, on sedikit ya gitu, on sedikit ya, on sedikit. Sekarang yaitu demo aplikasi saja. Ini aplikasi yang telah saya bangun, dimana di sini ada penjualan produk dari usaha tani desa Kalimendong. Pertama kita login sebagai pembeli, kita masukkan nama anonim, kita login. Ini ada data biodata profil Anda, dan ini saya sudah buat. Untuk mempercepat, kita langsung ke menu-menunya. Di sini ada menu kategori, bibit tanaman, ada bunga. Jika kita klik bunga, maka hasilnya akan bunga semua. Beda dan ini buah ada buah tin. Nah ini buah tin semua. Dan ini anggur, produk yang populer, dan produk populer yang tadi adalah anggrek. Nah ini anggrek. Nah gitu. Ini ada menu video. Di sini ada video ada tabulan potpin. Ini adalah yang ini juga tersambung ke YouTube, dan ini yang memiliki adalah anggota Tani Desa Kalimendong juga. Untuk foto juga ada di sini, ada album foto jika ingin menambahkan. Untuk sistem marketnya sama. Ini untuk semua produk, kita klik menghasilkan semua produk. Pelapak bisa lihat siapa saja di sini. Jika ingin kita lihat dengan skar profil, di mana dia, dia ini nomor rekeningnya, histori penjualan, udah banyak. Kita langsung ke beli. Kita akan beli ya, kita akan coba beli anggur merah. Nah ini ada rinciannya, berat 500 gram, sedia stok 5 barang. Kita beli berapa? Kita beli satu dulu aja, apa langsung beli. Kita klik pilih kurir yang ingin kita pakai, kita menggunakan JNE seumpama. Nah ini ada rinciannya, rincian tarif untuk kurir. Kita klik lakukan pembayaran. Nah ini kebetulan juga saya menggunakan akun ini untuk membeli di website ini secara coba-coba. Dan ini yang tadi kita beli adalah ini dia, vending teres ini. Kita klik konfirmasi. Nah jika kita ingin konfirmasi, kita akan ditujukan ke konfirmasi pembayaran pesan Anda. Kalian bisa transfer ke rekening atau ke bank dengan rincian sebagai berikut. Ini ada Kirawan tadi ya. Nah itu sama aja sih. Kita tulis nama pengirim Anda, anonim.
ada kita browser bukti transfer, kita udahlah kita ambil dari gambar apa aja ya, gambar ini set. Nah, kita kirimkan, itu ibaratnya bukti pembayaran tadi ya. Setelah begitu kita ada ini ada rinciannya juga. Kemudian kita akan coba tracking order. Sebelum tracking order, kita order report dulu. Kita akan mencari mana yang mau di tracking order. Kita coba yang ini, yang tadi kita beli. Copy dan tracking order. Kita cek invoice. Salah ya. Oh, ini ada spasi. Nah, ini dia. Yang tadi 60.000 ditambah dengan 60.000 ditambah dengan 8.000 biaya kurir menjadi 68.000. Ini ongkos kirim. Nah, ini status masih konfirmasi, berarti belum ditindaklanjuti sama penjual. Lanjutnya yaitu produk populer. Nah, di sini ini sudah berurutan dengan yang tadi, bahwa produk populer adalah produk anggrek, maka hanya produk anggrek yang saya masukkan di sini. Dan ini terurut dari penjualan terbanyak, ada 6 PCS terjual 2 PCS, 2 PCS, dan 1 PCS nya seharga 95.000 dan ini 175 tuh. Mungkin itu dulu dari saya. Banyak salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.